Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu, ingat sebelum memulai pembelajaran hendaknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita masih di tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Tapi kita memasuki subtema 3, yaitu tugasku sebagai umat beragama. Nah, anak-anak ibu, di situ silahkan buka buku kalian halaman 47 ya. Kita hari ini belajar tematik buku Bupena 2B. Yang ibu bahas adalah muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Nah, terus kita lanjut ya anak-anak ibu. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang muatan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Tentang apa? Tentang menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Nah, kalian di situ dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Pertama, dapat kalian lihat, mula-mula perhatikan gambar dengan saksama. Kedua, pilih kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Ketiga, setelah itu kamu dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar. Nah, di situ kalian dapat mengetahui bahwa kalian dapat menulis cerita itu tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar tadi. Mula-mulanya perhatikan gambar dengan saksama, lalu pilihlah kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, setelah itu kamu dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar. Contohnya yang pertama itu adalah Dedi melihat berita di televisi tentang bencana tanah longsor. Nah, yang kedua, gambarnya itu Dedi dan teman-temannya mengumpulkan sumbangan untuk korban tanah longsor. Nah, di situ dapat kalian ketahui bahwa Dedi melihat berita bencana tanah longsor di televisi. Terus, Dedi ingin ikut membantu korban bencana tanah longsor. Dedi mengajak teman-teman lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Ada yang memberikan uang, makanan, dan pakaian. Dedi dan teman-temannya itu menerapkan budaya tolong-menolong. Nah, itu bisa kalian buat cerita berdasarkan urutan gambarnya. Terus di sini menggunakan kosakata untuk membuat cerita. Yang pertama, ingat kembali kosakata tentang budaya kerukunan beragama. Yang kedua, buatlah kalimat dari kata tersebut. Yang ketiga, buatlah sebuah cerita dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, terus menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Kamu harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia, misalnya menyapa dan mengucapkan salam. Terus saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus mengucapkannya dengan santun. Nah, menulis cerita tentang budaya gotong royong itu, salah satu budaya Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong juga dapat dilakukan di sekolah. Terus kalian silakan baca teks dalam buku Bupenamu pada halaman 57. Nah, mengurutkan gambar berdasarkan cerita itu, yang pertama, banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Kedua, setelah mengetahui kosakata tersebut, kamu dapat menulis ceritanya. Dan ketiga, kamu juga bisa menulis cerita berdasarkan urutan gambar. Nah, jika gambar-gambar belum tersusun, urut
maka kalian wajib mengamati gambar dengan teliti. Kemudian buatlah kalimat sesuai gambar. Dan ketiga, susunlah gambar hingga terbentuk sebuah cerita. Nah, anak-anak ibu, bagaimana kalian sudah memahami? Nah, terus menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Lingkungan sosial ini berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial, misalnya membantu, menjenguk, dan menolong. Nah, kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yaitu seperti geografis, misalnya denah, lokasi, tempat, dan rute. Nah, di sini dapat kalian ketahui bagaimana rute yang ditempuh Bu Guru dan anak-anak menuju puskesmas. Nah, dapat kalian lihat ini adalah sebuah rute atau denah. Nah, terus di sini muatan PPKN-nya. Sekarang silahkan kalian buka buku halaman 52. Nah, keberagaman agama di sekolah. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman, walaupun kita berbeda agamanya. Terus, sebelum berangkat ke sekolah, kita harus berpamitan dengan ibu, ayah. Nah, terus cara menghormati keberagaman agama, walaupun ada teman yang memiliki cara beribadah yang berbeda, kita harus saling menghormati. Sikap saling menghormati dapat menciptakan kerukunan. Contohnya yang dapat menciptakan kerukunan beragama adalah mengucapkan salam. Nah, menjaga kerukunan itu saling menghormati antar pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan agama pun dapat kita terapkan di sekolah. Nah, dapat kalian ketahui di situ perhatikan contoh, ada sebuah gambar di situ bermain bersama-sama tanpa membeda-bedakan. Kedua, tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah. Nah, terus sikap menghargai keberagaman agama di sekolah itu ada keberagaman agama di sekolah, contohnya sikap saling menghargai dalam keberagaman agama di sekolah. Di situ dapat kalian lihat gambarnya bermain tanpa membeda-bedakan, terus menghormati guru. Nah, bagaimana denganmu? Sudahkah kamu menghargai teman-temanmu yang berbeda agama di sekolah? Tentunya kalian sudah menerapkan dan menghargai teman-teman yang berada di sekolah walaupun berbeda agama dengan kita. Nah, anak-anak ibu sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu nanti ibu akan membahas masih di subtema 3, yaitu nanti ibu akan membahas muatan matematika dan SBDP. Nah, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.